إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Selanjutnya, bagaimana bila dalam walimah ada yang baca Quran? Apakah boleh? Apakah uang yang diberikan oleh orang yang punya hajat itu boleh diambil setelahnya ada nyanyian? Jadi kalau di dalam walimah itu membaca Quran, itu kan nggak ada ini ya. Sebenarnya tata cara walimah itu kan nggak ada patennya gitu. Maka kalau dalam rangka untuk mengingatkan manusia karena sedang berkumpul, kemudian kita bacakan Al-Quran, kemudian kita adakan kajian, ya nggak apa-apa. Tapi jangan diyakini kalau itu dari sunnah Nabi SAW. Kalau diyakini walimah kalau nggak ada ini nggak sah gitu. Di tempat tertentu tuh sebelum acara ijab kabul, entah sehari sebelumnya atau berapa hari gitu, itu ada baca yasin gitu kan. Kalau nggak pakai itu nanti nikahnya nggak sah. Nah kalau keyakinan kayak seperti ini ya nggak benar ya, karena yang menyebabkan sah dan tidaknya pernikahan bukan itu gitu. Kita udah bahas berapa kali buku nikah tuh, kitab nikah itu nggak ada ya. Nggak ada salah satu pun syarat yang menyatakan nikah nggak sah kalau nggak baca yasin atau baca surat apa gitu, nggak ada. Makanya kalaupun mau diadakan itu dalam rangka karena orang-orang sedang berkumpul ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian disampaikan atau dibacakan karena diyakini kalau nggak baca itu maka nikahnya nggak sah, nah ini yang salah. Apakah uang yang diberikan oleh orang yang punya hajat itu boleh diambil setelahnya ada nyanyian? Nah, ini konteksnya uangnya ini sebagai apa nih? Kalau hadiah buat kita ya boleh aja, masalah dia dapat dari nyanyian ya itu urusan dia gitu. Dia dapat dari perjudian ya itu urusan dia, kalau dikasih ke kita ya nggak ada masalah itu. Tapi kalau dikasih ke kita karena kita memenangkan judi dia kalah dengan kita, lah ini haram. Maka ini pertanyaannya mungkin kurang komplit. Uang ini dikasihkan dalam konteks apa? Kalau emang itu konteksnya adalah sekedar hadiah ya nggak apa-apa. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, apakah sah nikahnya bila dalam acara walimah tidak memenuhi syarat walimah? Contoh ikhtilaf. Sah ya dalam pernikahan ya, atau walaupun ini bukan ikhtilaf ya, ikhtilat ya. Ikhtilat nyampur laki-laki dan perempuan, walaupun pestanya nyampur laki-laki dan perempuan. Nah, pernikahannya tetap sah selama rukun dan syaratnya dipenuhi. Yaitu apa? Adanya saksi, 2, laki-laki, adil, kemudian wali, kemudian adanya mahar, adanya ijab kabul. Selama itu terpenuhi, ya nikahnya, pestanya ada ikhtilat, itu nggak apa-apa. Nikahnya ada orjon tunggal, nikahnya tetap sah. Ya, walaupun ada dosa di situ. Ya, walaupun ada dosa di situ, ada masalah di situ, ada kemaksiatan di situ, nikahnya tetap sah, tidak batal. Jadi yang harus difahami adalah kembali kepada rukun dan syarat pernikahan. Wallahu ta'ala alam.